Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Boberin dan kali ini kita akan komentari si Robinson Saripar. Ini orang nambah lagi nih Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta ya, itu capek-capek ngasih umatnya ajaran kasih di gereja, tapi umatnya selalu melanggar, gitu kan? Ini orang-orang kayak gini akan nambah Pak Pendeta. Saya dikasih sama Pak Pendeta. Jadi misi Pak Pendeta untuk nyampaikan jalan kasih itu nggak pernah sampai. Karena apa? Karena dia Mereka tuh punya umat-umat yang seperti ini gitu, yang gimana mau paham ajaran lainnya, sedangkan ajaran kasih aja nggak beres guys. Jadi pada bayangkan ya. Nih, dia bilang apa ya? Kalau ada Muslim, ini Muslim ya, itu lem tikus artinya. Jadi mouse itu ya, itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya adalah arti Indonesia adalah tikus, mouse gitu kan, lem. Jadi ini lem tikus. Jadi umat Muslim disamain dengan dipersetkan jadi lem tikus, mouse lem. Ini kan parah guys ya. Kita tahu ada lagi istilah mereka tuh suka sekali memakai kata binatang untuk umat Islam ya. Juga ada kita disebut juga kadal gurun ya, kadal gurun atau kadron, juga ada onta ya. Dulu lagi Alkitabnya mengatakan itu domba-domba yang tersesat. Nah, kalau termin Alkitab kita masih bisa pahami, itu akidah gitu kan, nggak masalah. Kalau kita disebut domba-domba sesat kita nggak masalah. Saya nggak apa-apa, silakan sebut saya domba sesat. Saya maklum kenapa, dan saya tidak masalah. Kenapa itu memang kitab suci ngomong gitu kan, akidah mereka. Kalau pakai teks yang ada di kitab suci, silakan. Mau katakan kita domba sesat, saya maklum. Kita maklum semuanya, kita paham. Kita tidak akan marah, tidak akan tersinggung. Kenapa? Itu adalah termin dalam akidah Anda. Akidah Anda ngomong gitu. Tapi anehnya ketika mereka disebut kafir, ya, kafir yang ada di kitab suci kita, kalau kan orang-orang Kristen disebut sebagai kafir, itu mereka marah loh. Padahal itu adalah akidah kita. Kita aja nggak masalah ketika mereka nyebut kita domba-domba yang sesat. Karena kita paham akidah, kepercayaan, nggak boleh diusik. Kalau mereka percaya kita domba sesat, silakan. Itu memang ada dalam kitab suci mereka. Tapi kalau kita percaya pada kitab suci kita, mengatakan mereka kafir, mereka marah. Ini kan namanya aneh, guys. Nggak adil gitu kan. Kalau mereka senaknya aja, Alkitab mereka mengatakan kita domba yang sesat. Nggak masalah bagi mereka. Ya kan? Bahkan itu disebutkan oleh Pak Pendeta di gereja. Nggak masalah. Tapi kita bahkan tidak nyebut mereka kafir loh. Ya, langsung di depan mereka. Ya kan? Itu adalah termin dalam kitab suci, tapi mereka marah. Coba akidah Muslim mereka marah, coba akidah mereka kita nggak marah. Ini kan tidak adil guys. Jadi katanya ajaran kasih gitu kan, kok ajaran kasih seperti itu? Ajaran kasih itu kan tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini belum ditampar sudah nampar balik gitu kan. Nah ini parah guys. Jadi ini ketik saya bagi mereka nih. Padahal kafir itu adalah artinya adalah yang menutupi kebenaran Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang menutupi dirinya akan kebenaran Islam itu adalah orang kafir. Jadi nggak ada bau-bau binatang sama sekali, nggak ada bau-bau hewan sama sekali. Kalau mereka kan jelas domba-domba sesat. Itu udah nama binatang domba itu. Tapi kita nggak masalah. Masa kita yang tidak nama binatang artinya tuh kafir tuh ya kalau mereka memaham ya. Hanya orang yang menutupi dirinya dari kebenaran Islam itu nggak kasar sama sekali, tapi mereka marah gitu. Ini kan aneh. Ya, bahkan kalaupun itu kasar misalnya ya, kalau kita pakai nama binatang mereka nggak usah marah, karena mereka kan ajaran kasih, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nah makanya ini jadi PR bagi Pak Pendeta. Makanya kalau saya untungnya saya bukan pendeta guys. Kalau saya pendeta saya akan pusing gitu kan lihat umat seperti ini gitu. Ini umat bagaimana ceritanya kan? Harusnya ajaran kasih itu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini belum ditampar pipi kanan sudah nampar duluan guys, dengan menyebut umat Islam itu sebagai Muslim alias lem tikus gitu kan. Ini parah sekali. Maka saya sindir kan, merubah kata Muslim menjadi Muslim alias lem tikus adalah ajaran kasih gereja yang dijajakan oleh Pak Pendeta ya. Ini sindiran guys. Biar ini paham itu kan. Kalau ini sudah melenceng dari ajaran kasih gitu kan, yang digembar-gemborkan oleh Pak Pendeta. Tidak, bukan hanya manusia biasa saja. Manusia biasa gimana? Jelas-jelas ya orang Kristen masih mengatakan manusia biasa gitu kan. Ibaratnya jujur lah. Jadi dia mengatakan bahwa kalau ada Muslim yang jujur, berarti dia belum merasakan agamanya secara kafir. Gini loh guys ya, kita tuh ya
Kita nih sangat jujur gitu. Sebagai muslim itu jujur. Cuman kita tuh karena aturan. Kita kan hidup di negara yang majemuk ya. Yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya kita harus ikut aturan gitu. Muslim itu adalah orang-orang yang ikut aturan. Kita nggak pernah memaksakan kehendak, nggak pernah. Meskipun banyak peraturan pemerintah itu yang negara ini belum sesuai dengan syariat Islam, ya, tapi itu adalah kesepakatan bersama yang harus kita hargai, kita patuhi gitu, ya. Kita mematuhi namanya apa namanya? Kita mematuhi nama pemerintah atau kita sebut itu apa ya? Sebagai apa ya? Aduh, saya lupa istilahnya guys. Jadi umaroh ya. Pemerintah itu nggak salah umaroh. Jadi kita tuh mematuhi umaroh. Selama pemerintah atau umaroh tidak melarang kita untuk beribadah. Nah, apapun kebijakan pemerintah, selama kita tidak dilarang untuk ibadah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang anarkis, melakukan hal-hal yang radikal intoleran. Tapi sebatas demo masih boleh, kritik boleh. Jadi dalam Islam itu membolehkan kritik kepada pemerintah yang tidak berlaku adil pada rakyatnya, yang berbuat salah tuh perlu dikritik, diingatkan. Tapi nggak boleh dengan cara-cara anarkis yang di luar dari ketentuan peraturan. Itu ajaran Islam ya. Nah, tapi kalau sudah pemerintah melarang kita untuk ibadah, melarang kita sholat, melarang kita untuk haji atau puasa, itu baru kita lawan dengan apa namanya? Dengan kekuatan gitu. Tapi kalau masih kita dibolehkan untuk sholat, dibolehkan untuk untuk ibadah, itu pemerintah itu masih kita patuhi selama peraturannya tidak melanggar syariat Islam gitu, ya kan? Kita masih patuhi. Misal walaupun kebijakannya salah, kebijakannya nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak masalah. Kan kita masih bisa kritik. Jadi kalau kritik jangan samakan, atau demo itu jangan samakan dengan bahwa itu adalah melawan pemerintah. Tidak. Kritik atau demo atau apapun itu ya yang berupa saran pemerintah itu ya, itu ada walaupun kadang sedikit agak keras ya, asal tidak anarkis, itulah bentuk kecintaan kepada pemerintah, kepada negeri. Agar pemerintah itu tidak keluar dari jalurnya, agar tidak keluar dari cita-citanya mulia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi kita tuh nggak pernah memaksakan syariat Islam tuh harus di negeri ini harus ya. Jadi nggak pernah kita paksakan dengan kekuatan gitu. Kita berjuang pelan-pelan melalui konstitusi gitu. Ya karena maka kayak di Aceh itu udah sebagian udah memakai syariat Islam gitu kan, meskipun belum penuh. Nah, seperti itu caranya, pelan-pelan dengan cara yang konstitusional gitu. Sama seperti ya kayak bahkan Belanda menerapkan KUHP kitab hukum pidana yang buatan Belanda tuh melalui cara penjajahan. Kita tidak seperti itu. Kita tidak menjajah Indonesia atau melakukan kekerasan kepada pemerintah Indonesia, tapi ya caranya lewat cara-cara yang konstitusional, melalui rapat-rapat pembentukan undang-undang gitu. Di situ kita masuk guys. Nah, jadi kita tuh tidak ya itulah muslim yang jujur. Kita tuh nggak memakai cara-cara kekerasan gitu, kecuali kalau pemerintahnya melarang kita ibadah itu. Tapi kan selama ini kan pemerintah tidak melarang kita ibadah, maka tidak perlu pakai cara kekerasan, ya kan? Nah, kita hanya pakai cara-cara yang konstitusional. Ya, itu memang sah kan di negeri ini memakai cara-cara konstitusional yang yang tidak melanggar undang-undang gitu, guys. Nah, ini kasar, guys. Ya, ini bagaimana bisa Pak Pendeta punya umat yang seperti ini gitu kan. Jadi ini akan nambah PR Pak Pendeta. Selama masih kulihat, kalian masih menggunakan kata oten, alias dalam kurung orang Kristen, aku tetap menggunakan kata Muslim. Guys, oten singkatan dari orang Kristen masih make sense ya. Oten singkatan dari orang Kristen masih make sense, ya kan? Jadi ini beda sama Muslim. Muslim ya, kalau orang Kristen disingkat oten kan lebih efisien. Orang Kristen ada 4 kata, bukan 4 kata ya, lebihnya 4 oktav lah gitu kan. Orang Kristen ada 4 oktav. Tapi kalau oten kan 2 oktav. Itu efisien. Dan oten itu apa coba? Di mana letak salah atau buruknya kata oten? Oten, ya kan? Oten itu beda sama orgil loh. Kalau orgil itu orang gila, itu jelas. Singkatannya memang dari orang gila ke orgil, sama-sama buruk.
orang gila, orgil. Jadi kenapa kata orgil itu buruk? Karena singkatan dari orang gila, makanya buruk. Kalau eh orang cantik misalnya, otik, kan nggak jelek, otik, orang cantik. Oten masih make sense, orang Kristen gitu. Atau olam, orang Islam masih make sense. Olam, oten, otik, oteng, orang ganteng, itu masih make sense, ya kan? Nggak buruk gitu. Ya, kalau kita memegang alasan efisien, mungkin umat Islam tuh malas ngetik panjang-panjang, orang Kristen gitu kan? Ya, orang Kristen malas ngetik panjang-panjang, ya singkat oten. Nggak buruk, guys. Di mana tak buruknya coba kata oten? Coba. Tapi kalau Muslim, ya kan? Pertama dari segi efisiensi tidak ada, ya kan? Justru Muslim lebih banyak hurufnya dibandingkan Muslim atau Muslim. Muslim MOSLEM 6 huruf. Sama-sama ngomongnya lebih gampang malah Muslim atau Muslim. Ini Muslim. Pakai Muslim, mouse lebih rumit guys. Jadi segi efisiensi pertama nih kena. Kedua artinya, ya Muslim dengan Muslim itu jauh beda. Ya, Muslim itu lem tikus, coba Anda bayangkan. Ini parah guys. Jadi makanya jadi ibarat kalau kita kan tidak menampar mereka sebenarnya dengan menyingkat orang Kristen jadi oten, ya kan, nggak nampar. Anggaplah pun dia anggap itu suatu tamparan pipi kanan gitu kan. Dia mengatakan lem tikus itu sama seperti kayak nyolok mata kita sampai buta guys, kalau Anda bayangkan, ya kan. Jadi ini nggak equal. Ini mereka tuh begitu tipe, sifat mereka tuh begitu sebenarnya. Percuma Pak Pendeta ngajarkan ajaran kasih di gereja kalau kelakuannya sama gini, ditampar, mereka anggap ditampar di kanan, tapi mereka memukul kita hingga tumbang gitu guys. Parah nggak? Ini mereka ini suka bertindak kelewat batas. Udah jauh dari ajaran kasih gitu kan. Ini saya bukan pendeta loh. Tapi saya membantu Pak Pendeta untuk ngajarkan ajaran kasih kepada umat Kristen. Salah satunya si Robinson Sianipar ini. Ya kan? Tolong ingat Pak Pendeta, Anda di gereja tuh capek-capek ngajarin ajaran kasih. Kenapa Anda bikin malu mereka? Ini bikin malu guys. Kalau Pak Pendeta baca ini ya, kalau Pak Pendeta benar, dia makan malu. Aduh, kok anak saya begini, umat saya begini nih kan? Saya capek-capek ngajarkan ajaran kasih di gereja, tapi umat saya begini. Gitu kalau Pak Pendetanya benar gitu kan? Dia akan merasa miris gitu. Aduh, ini mencoreng ajaran kasih ini. Ya. Ini ajaran kasih sama misalnya kayak ada partai atau pemerintah ngajarkan nih. Oh, partai kita adalah yang pro pada wong cilik, tapi kadernya ngata-ngatain wong cilik. Wong cilik dikatakan mati aja kalian kelaparan, atau orang susah, orang busung lapar gitu. Padahal dia hanya miskin dan lapar. Sama seperti itu guys, menodai ajaran dari pemerintah atau partai yang mementingkan wong cilik gitu kan. Ini parah loh guys ya. Kalau dia ngerti dengan dengan ajaran, nih parah sekali gitu. Jadi kaummu itu yang harus kau ingatkan, bukan konteks ke aku paham. Oh, pakai kata surlogi guys. Ini keras buat ini kan. Jadi kaummu itu yang harus kau ingatkan, bukan konteks ke aku paham gitu kan. Waduh, ini kok makin ngomongnya makin keras gitu kan. Jadi dari komentar saja udah begini, apalagi kalau ngomong langsung guys. Ini parah ya, bener. Karena ukuran yang kau berikan, ukuran itu juga yang kukukan padamu, paham kau? Jadi gini ya, saya tidak pernah mengatakan orang Kristen sebagai oten. Jadi dia menunjuk ke saya karena ukuran yang kau berikan. Ukuran mana yang saya berikan? Saya tidak pernah menyebut Anda oten. Ya, saya tidak pernah menyebut orang Kristen sebagai oten, nggak pernah, ya kan? Ukuran mana yang saya berikan? Ya, dia katakan tadi orang-orang Muslim yang lain gitu, bukan saya. Dan pertama, yang kedua, itu ukuran ya. Kalau Anda mau buat yang sama, ya buat sama equal. Orang Islam Anda katakan sebagai orang Islam sebagai olam, silakan olam. Orang Islam olam, equal dengan oten orang Kristen. Kenapa larinya pada Muslim coba? Lem tikus. Ini bukan ukuran yang sepadan gitu, ya kan? Paham kau? Terseru lagi. Ini memang ini udah kena 3 pelanggaran ya.
berkata kasar, ya, keras, ya kan, memakai nama hewan binatang dan melampaui batas. Udah belok jauh dari jalan kasih, ya. Udah belok jauh, guys. Udah menabrak ajaran kasih sampai ajaran kasih itu pecah berantakan, ya kan. Pertama, menuduh orang, menghina dengan menyebut oten. Padahal itu adalah singkatan dari orang Kristen. Masih make sense dalam hal efisiensi. Kalau mau dia silakan buat olam orang Islam. Tapi tidak. Balasannya malah Muslim. Kadang lagi kadal gurun, kadang lagi onta. Ya. Sedangkan Alkitab Mesir mengatakan domba-domba tersesat. Tapi itu kita nggak masalah. Domba tersesat kita masalah. Tapi yang 3 lagi itu masalah bagi kita, guys. Ya. Ini adalah PR Pak Pendeta. Jadi kalau ada Pak Pendeta yang nonton video ini atau umat Kristen yang nonton video ini, tolong nasihati saudara Anda yang begini, biar jadi tidak bikin malu Kristennya tuh, tidak bikin malu Pak Pendeta, tidak bikin malu gereja dengan yang capek-capek ngajarkan jalan kasih tapi kelakuannya jauh dari jalan kasih. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.